Kabar baik bagi orang Ethiopia. Bagikan imanmu. Pada suatu waktu, Filipus dan pemberita Injil dituntun oleh Roh Kudus untuk berjumpa dengan seorang pejabat dari Ethiopia. Kisah Para Rasul 8 ayat yang 28 sampai ke 29 berkata, orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Pejabat Ethiopia ini membaca kitab Yesaya sampai terdengar oleh Filipus. Bisa jadi ini menandakan bagaimana sukacita pejabat Ethiopia ketika membaca kitab Yesaya walaupun dia belum mengerti artinya. Dan dia baru saja beribadah dari Yerusalem padahal dia bukan orang Yahudi. Kemungkinan dia adalah orang non-Yahudi yang menganut agama Yahudi. Atau dengan kata lain, pejabat Ethiopia ini memiliki harapan bahwa kabar baik akan datang dari bangsa Yahudi. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang dia baca, dia tetap percaya dan menyiapkan hatinya untuk kabar baik. Kisah Para Rasul 8 ayat 30-31 berkata, Filipus bergegas ke situ dan mendengar pejabat istana itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kitab Nabi Yesaya menjadi topik pembuka bagi Filipus dan pejabat Ethiopia. Begitu Filipus menghampirinya, pejabat tadi mengajak dia untuk duduk di sampingnya. Dari sini kita harusnya paham bahwa Allah tidak hanya sekedar menyiapkan kita sang pemberita Injil atau penuai, tapi juga menyiapkan tanahnya atau pendengarnya. Sehingga momen ketika keduanya telah siap, Roh Kudus akan menuntun kita untuk saling bertemu dan menjadi momen perubahan hidup seseorang, yaitu momen menjadi manusia yang baru. Momen ini dimanfaatkan dengan baik oleh Filipus selama beberapa waktu. Mereka berbincang-bincang mengenai banyak hal dari hati ke hati. Inilah momen Filipus membagikan kabar baik bagi pejabat Ethiopia. Dia tidak hanya menjelaskan arti nubuat ini, tapi juga menuntun pejabat Ethiopia ini kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kisah Para Rasul 8 ayat ke-34-35 berkata, lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapa Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Kitab Yesaya menjadi gerbang yang membuka jalan bagi Filipus untuk memberitakan Injil Kristus. Filipus menjelaskan bahwa nubuat Nabi Yesaya menunjuk kepada Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya seperti anak domba dibawa ke tempat pembantaian untuk menebus dosa manusia. Seringkali kita bingung harus mulai memberitakan Injil dari mana. Padahal memberitakan Injil sebenarnya dimulai dari hidup kita sendiri yang menjadi kesaksian bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Karena di dalam diri kita lah Roh Kudus berdiam dan firman Tuhan tidak lagi ditulis pada loloh batu tapi di hati kita. Biarlah Roh Kudus menuntun kita pada seseorang yang membutuhkan kabar baik itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 36-39 berkata, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, lihat di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun pejabat istana itu. Lalu Filipus membaptis dia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan pegawai istana itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Dengan dibaptis, akhirnya pejabat Ethiopia tadi menjadi salah satu pengikut Kristus dari bangsa lain. Dan kini kisah itu menjadi cikal bakal pemberitaan Injil bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus telah naik ke surga. Jadi kini Tuhan membutuhkan kita untuk menyelesaikan amanat agung. Tapi ingat, kita tidak sendiri karena Roh Kudus senantiasa menolong kita orang percaya. Jadi, apakah kita mau membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus? Membiarkan diri kita dipimpin Roh Kudus untuk mengabarkan Injil kepada orang yang telah ditunjukkan Roh Kudus?
Mungkin mereka sudah mendengar tentang Kristus tapi tidak memahaminya. Mereka menunggu seseorang untuk menjelaskan kabar baik itu dari hati ke hati. Bisa jadi kitalah yang mereka tunggu, supaya ketika mata hati mereka terbuka, mereka dapat merasakan sukacita surga yang sama seperti kita.